Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Lagi-lagi berkat duet kehebatan Hamdan Hamedan dan Fajri Bajdim. Gelandang potensial keturunan Jawa Timur sukses curi perhatian klub top Eropa. Berinisial SH. Wah, siapa ya sosoknya kira-kira? Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. Aturan AFC ini bisa bantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 walau sempat kalah telak lawan Australia. Kok bisa? Begini syaratnya. Yes, doa publik terkabul. Cirus Margono mendadak muncul dengan membuat pengumuman yang bisa hebohkan fans timnas Indonesia. Kira-kira kayak gimana ya? Wah wah wah. Benar-benar pengorbanan luar biasa. Manajer timnas Pak Sumarji akan selamatkan karir pemain timnas Indonesia yang dicampakkan klub Eropa. Kira-kira cara apa ya yang digunakannya? Alhamdulillah, dibocorkan langsung oleh media Cina. Ketum PSSI Erick Thohir diumumkan akan naturalisasi lagi pemain dari Liga Inggris. Siapa ya sosok yang dinantikan oleh fans Garuda itu? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Yes, Gerald Vandenburg dan Alex Pastoor auto full senyum lagi. Tepat diumumkan media nasional hari ini. Pemain keturunan Belanda Jawa Timur ini sukses curi perhatian klub top Eropa. Berinisial SH. Siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Kompetisi sepak bola di Liga Belanda kembali memperkenalkan talenta berdarah Indonesia yang patut masuk radar pencinta sepak bola tanah air. Kali ini sorotan tertuju pada sosok Silver Hijnen, pemain muda berbakat berusia 15 tahun yang kabarnya telah menggoda minat sejumlah klub besar Eredivisie. Informasi menarik soal Silver diunggah oleh akun Instagram @football_indonesia yang memang kerap membahas pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa darah Indonesia yang mengalir dalam diri Silver berasal dari kakek dan neneknya, yang merupakan penduduk asli Surabaya, Jawa Timur, dari jalur ayah kandungnya. Silver adalah pesepak bola yang lahir di Belanda dari kedua orang tua yang lahir dan warga negara Belanda. Silver memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya di sisi ayah kandung. Kakek dan neneknya berasal dari Surabaya, tulis @football_indonesia. Lantas, seperti apa sih perjalanan karier Silver Hijnen sejauh ini? Dalam ulasan lanjutan yang dibagikan akun tersebut, Silver disebut memulai karier sepak bolanya dari akar rumput. Ia bermain di klub-klub amatir di sekitar tempat tinggalnya sebelum akhirnya menarik perhatian dalam ajang pencarian bakat yang membukakan pintu menuju klub-klub profesional. Silver Hijnen memulai bermain sepak bola di klub yang tidak jauh dari rumahnya, dari satu klub amatir ke klub amatir lainnya, ungkap @football_indonesia. Hingga suatu ketika ada seleksi pencarian bakat untuk masuk ke klub pro yang melihat bakatnya. Beberapa klub yang tertarik seperti Sparta Rotterdam, Excelsior Rotterdam, Ajax, dan Feyenoord. Bayangkan di usia semuda itu, namanya sudah mencuat di radar klub-klub sebesar Ajax Amsterdam dan Feyenoord Rotterdam. Ini jelas bukan prestasi biasa. Yang makin menarik, Silver juga dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia bisa bermain sebagai bek kanan, bahkan sayap kiri. Tipe pemain fleksibel yang sangat berharga dalam berbagai strategi permainan modern. Dengan semua potensi ini, apakah Silver Hijnen layak untuk dipantau dan dibina lebih serius oleh PSSI untuk masa depan timnas Indonesia? Menurut kamu, perlu nggak sih PSSI segera ambil langkah untuk menjalin komunikasi dengan Silver Hijnen dan keluarganya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Wah, ini benar-benar bikin gembira. Terima kasih banyak. Aturan AFC ini bisa bantu timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ternyata walau kalah lawan Australia, tetap bisa lolos langsung loh. Kok bisa? Ini syarat mudahnya.
Dengan 2 laga tersisa pada Juni 2025, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Tentu ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Apa saja? Simak ulasan berikut ini. The Socceroos tim nasional Australia terdepan dalam peluang meraih tiket otomatis. Jika Indonesia ingin lolos langsung, Australia tidak boleh meraih 3 poin dalam salah satu laga pada Juni 2025. Australia akan menghadapi Jepang di kandang sendiri pada 5 Juni dan menantang Arab Saudi di markas lawan pada 10 Juni. Australia maksimal hanya boleh memetik 1 poin dari 2 laga tersebut. Selain itu, The Green Falcons dalam kurung Arab Saudi juga tidak boleh menang dalam 2 laga beruntun. Mereka akan menghadapi timnas Bahrain di kandang lawan pada 5 Juni dan menjalani hidup mati kontra Australia di partai terakhir. Bila Arab Saudi gagal menang melawan Bahrain, maka kans mereka untuk lolos menjadi berat mengingat Australia dalam kurung 13 unggul 3 poin. Apalagi anak asuh Hervé Renard kalah dalam hal selisih gol. Syarat satu ini sangat berat. Timnas Indonesia harus menang melawan Cina dan Jepang sekaligus. Melawan The Dragons dalam kurung Cina, peluang itu terbuka karena Indonesia akan bermain di kandang sendiri pada 5 Juni 2025. Namun laga kontra Jepang akan digelar di markas lawan, yang tentu agak berat untuk meraih setidaknya 1 poin menghadapi Samurai Biru di negeri matahari terbit. Namun peluang tetap ada mengingat Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Hajime Moriyasu besar kemungkinan akan merotasi skuadnya di 2 laga terakhir, memberi harapan kepada timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Jadi harapan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih ada. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia bisa mengalahkan Cina dan Jepang serta memanfaatkan situasi ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Gak ada angin, gak ada hujan. Tepat diberitakan pagi ini, Cirus Margono mendadak membuat pernyataan yang menghebohkan fans timnas Indonesia. Waduh, kenapa ya kira-kira? Simak ulasannya di sini. Cirus Margono, kiper berusia 23 tahun, kini resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia sejak Kamis dalam kurung 21 Maret 2024. Baru-baru ini salah satu media olahraga top mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Cirus secara eksklusif. Dalam wawancara tersebut, Cirus berbagi banyak cerita, salah satunya tentang kiper timnas Indonesia, termasuk 2 kiper naturalisasi, Maarten Paes dan Emil Audero. Menurut Cirus, meski ia tidak mengenal mereka secara pribadi, kualitas kedua kiper tersebut patut diacungi jempol. Mereka bermain di liga yang bagus, jadi itu sangat bagus. Mereka bisa membantu timnas Indonesia dan memiliki pemain yang pernah bermain di Eropa sangat penting, ujarnya. Ketika ditanya apakah ada orang dari PSSI yang memantau dirinya atau bahkan mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia, Cirus mengaku tahu bahwa pihak PSSI sedang memantau kariernya. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo dan mereka mengikuti kiprah saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Saya hanya perlu fokus bermain, biarkan pelatih yang menentukan, ungkapnya. Mengenai rencana kariernya ke depan, Cirus mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah bermain di liga-liga besar Eropa dengan Liga Inggris sebagai impian. Namun untuk saat ini, yang paling penting baginya adalah mendapatkan kesempatan bermain secara rutin. Cirus juga menceritakan proses dirinya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu tentang ayah saya dan keluarga. Saya menghabiskan banyak waktu bersama mereka meskipun saya tidak begitu mengingatnya. Saya punya semua foto saat masih kecil di Indonesia. Ketika saya pertama kali menandatangani kontrak di Panathinaikos, semua penggemar Indonesia langsung datang dan saya tahu saya merasa sangat diterima. Itu perasaan yang menyenangkan, kenangnya. Bagaimana menurut kamu? Apa pendapatmu tentang keputusan Cirus Margono untuk memilih Indonesia sebagai negara asalnya? Tulis komentar dan pendapatmu di bawah. Yes, alhamdulillah, kabar gembira. Ini baru mantap. Ketum PSSI buat keputusan sensasional yang bikin media Vietnam tampak ketar-ketir begini soal timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi?
Temukan jawabannya di sini. Salah satu media olahraga ternama dari Vietnam, The Thao 247, menyoroti pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengungkapkan optimisme tinggi terhadap peluang timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sorotannya, media tersebut menyebut pandangan Erick Thohir sebagai sesuatu yang luar biasa, apalagi menyangkut dua laga krusial yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir meyakini Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Cina dan Jepang di dua putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis The Thao 247. Menariknya, dalam percakapan terakhirnya, Erick Thohir dengan penuh keyakinan menyebut bahwa Indonesia punya kans untuk menaklukkan dua raksasa sepak bola Asia tersebut. Ucapan yang tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sekali lagi, kita harus optimis. Posisi kedua memang tidak mudah, tetapi kita tidak pernah tahu. Sepak bola adalah sepak bola. Jika kita bisa mengalahkan Tiongkok dan Jepang, itu sungguh tidak mudah, ujar Erick Thohir. Tak hanya itu, ia pun tetap menjaga sikap realistis dan menghormati lawan, terutama Jepang yang akan dihadapi di kandang mereka. Saya tidak ingin menganggap remeh tim manapun, terutama Jepang, karena kami akan bermain tandang. Tapi dalam sepak bola, peluangnya selalu 50 hingga 50, tambahnya. Erick juga mengenang pahitnya kekalahan Indonesia 1 hingga 5 dari Australia di laga sebelumnya. Sebuah pengalaman yang menyiratkan betapa tak terduganya dunia sepak bola. Ya, ketika kami yakin bisa bermain imbang dengan Australia, tetapi kemudian kalah 1 hingga 5, itulah sepak bola. Sebenarnya, itulah sepak bola. Maksud saya, apapun hasilnya, Anda tidak bisa tidur nyenyak, ungkapnya. Dengan gaya yang belak-belakan dan emosional, Erick menegaskan bahwa hasil pertandingan sangat berpengaruh pada mental pemain dan pendukung. Ya, kalau menang kamu tertawa, kalau kalah atau seri kamu sedih, tidak gembira. Anda bisa berkata, oh hasil seri itu bagus, tetapi tidak, kami benar-benar harus menang, tuturnya. Dan sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa persiapan jelang laga di bulan Juni nanti tidak bisa setengah-setengah. Bayangkan kalau kita kalah. Saya kira sepak bola selalu bikin susah tidur. Jadi persiapan untuk Juni mendatang harus benar-benar serius, karena tinggal 2 pertandingan final lagi, tegasnya. Menurut kamu, apakah keyakinan Erick Thohir ini sesuatu yang patut kita dukung penuh? Atau justru perlu lebih realistis? Coba share pendapatmu di kolom komentar. Cina dan Jepang auto ketakutan melihat ini. Banyak yang nggak tahu ini dia 3 kehebatan calon striker naturalisasi baru Timnas Indonesia, calon duet oleh Romenyi di lini serang Garuda. Kira-kira apa saja ya? Dean Zandbergen, striker muda yang kini bermain di V3 Venlo, mencuri perhatian berkat posturnya yang menjulang 188 cm. Dengan tinggi seperti itu, tak heran kalau dirinya merasa nyaman dan kuat dalam duel-duel udara. Saya cukup tinggi sehingga bagus di udara. Tinggi saya 188 cm, ujar Dean dalam sebuah pernyataan yang menunjukkan keunggulannya sebagai target man sejati. Jika ujung tombak seperti Dean yang punya kekuatan duel udara bergabung dengan skuad Garuda, bisa jadi kabar gembira untuk pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bayangkan saja variasi serangan bakal makin beragam. Lemparan jauh khas Pratama Arhan bisa jadi senjata mematikan di kotak penalti lawan. Tapi bukan cuma soal tinggi, Dean juga menyebutkan kecepatan sebagai salah satu kekuatannya. Saya juga cukup cepat dalam jarak jauh, meski di beberapa meter pertama tidak begitu cepat, jelasnya. Artinya untuk situasi serangan balik cepat yang jadi andalan Timnas Indonesia, Dean bisa jadi opsi yang sangat menjanjikan. Gaya main Timnas yang agresif dalam counter attack bisa sangat cocok dengan karakteristik striker berusia 24 tahun ini. Postur ada, kecepatan ada, tinggal penyelesaian akhir dan kecerdasan bermain, dan ternyata Dean punya itu juga. Saya tajam di depan gawang dan punya visi bermain. Saya tidak hanya lihat bola saja ketika bermain, tapi juga rekan satu tim, tambahnya. Catatan statistiknya pun cukup konsisten. Mengacu pada data dari Transfermarkt, Dean Zandbergen sudah tampil dalam 101 pertandingan sepanjang kariernya, mencetak 27 gol dan menyumbang 13 assist. Bukan angka yang buruk untuk pemain yang masih dalam masa pengembangan.
Jadi gimana menurut kamu? Apakah Dean Zandbergen layak jadi bagian dari masa depan lini depan timnas Indonesia? Kira-kira cocok nggak dia disandingkan dengan gaya main skuad Garuda? Yuk, tulis opini kamu di kolom komentar. Benar-benar pengorbanan luar biasa. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji terang-terangan ingin bantu selamatkan pemain keturunan Timnas Indonesia yang dicampakkan klub. Memangnya dengan cara apa? Saksikan video sampai selesai. Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjalin pembicaraan dengan beberapa pemain Timnas Indonesia untuk Liga 1 2025/2026. Dengan posisinya yang memiliki privilege sebagai manajer Timnas Indonesia, Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN, dan anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI, Sumarji tentu memiliki peran penting dalam proses ini. Ketika ditanya apakah Bayangkara FC tertarik merekrut pemain Timnas Indonesia seperti Nathan Chuaon yang minim menit bermain di klubnya, Sumarji enggan memberikan jawaban yang terlalu blak-blakan. Semua tergantung. Opsi itu tergantung, dan kalau memang memungkinkan dan mereka mau bergabung dengan Bayangkara FC, kami senang, ujarnya. Sumarji juga menyebutkan bahwa beberapa pemain sudah melakukan komunikasi, tetapi ia belum mengetahui perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan ya. Kami juga berharap, katanya. Menurutnya jika ada pemain yang bersedia bergabung dan nilai kontraknya sesuai, Bayangkara FC akan sangat senang menerima mereka. Selain itu, Sumarji juga tertarik untuk mendatangkan pemain BRI Liga 1 yang berstatus anggota kepolisian dengan syarat kontrak mereka di klub lama telah berakhir. Nama-nama seperti bek Persija Jakarta Muhammad Ferrari dan palang pintu Persib Bandung Kakang Rudianto yang juga berprofesi sebagai polisi sering dikaitkan dengan Bayangkara FC. Namun Sumarji menekankan bahwa tidak serta-merta seorang polisi bisa bergabung dengan Bayangkara FC. Kenapa? Karena semua berdasarkan kebutuhan pelatih, tuturnya. Bagaimana menurutmu? Apakah Bayangkara FC perlu merekrut pemain-pemain Timnas Indonesia yang minim menit bermain, atau lebih baik fokus pada pemain yang sudah konsisten tampil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, mantap, ini baru kejutan besar. Bukan Juventus, Inter Milan, atau AS Roma, klub bersejarah ini rela turun gunung kirim sosok hebat ini demi dapatkan Jay Itzes di Italia. Wah, siapa sosok hebat itu? Tonton video ini sampai selesai. Dari sekian klub top Italia yang dikabarkan tertarik merekrut Jay Itzes mulai dari Inter Milan hingga Bologna, ternyata hanya satu yang menunjukkan langkah nyata, Torino. Ketertarikan serius ini terungkap lewat laporan jurnalis Italia ternama, Niccolò Schira. Menurut Schira, Direktur Olahraga Torino, Davide Fagnati, secara langsung hadir di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli versus Venezia pada Minggu malam 20 April 2025. Tujuannya? Tak lain untuk memantau dua pemain yang dianggap potensial, Jay Itzes dari Venezia dan Sebastiano Esposito, penyerang milik Inter Milan yang musim ini dipinjamkan ke Empoli. Direktur Olahraga Torino Davide Fagnati berada di Stadion Castellani untuk menyaksikan laga antara Empoli dan Venezia. Bek Venezia Jay Itzes dan penyerang Empoli Sebastiano Esposito dipantau langsung, ungkap Niccolò Schira, seperti dikutip OKZone dari akun X pribadinya @niccolòschira. Yang bikin cerita ini makin menarik, pelatih Torino saat ini, Paolo Vanoli, ternyata bukan sosok asing bagi Jay Itzes. Justru Vanoli lah yang membawa Itzes ke Venezia dari Go Ahead Eagles pada bursa transfer musim panas 2023. Kerjasama keduanya sejauh ini terbukti solid. Bersama Vanoli, Jay Itzes menjelma jadi andalan di lini belakang Venezia. Ia tampil dalam 29 laga Serie B musim 2023 hingga 2024, mencetak 3 gol dan berperan penting dalam keberhasilan tim promosi ke Serie A musim 2024 hingga 2025. Melihat fakta ini, rasanya wajar jika Torino lebih serius dibanding klub-klub lain. Mereka tak hanya melihat statistik, tapi juga faktor chemistry dan kontinuitas. Kalau menurut kamu, apakah Torino adalah klub yang tepat untuk Jay Itzes melanjutkan kariernya di Serie A? Atau lebih baik dia menunggu tawaran dari klub besar seperti Inter Milan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Yes, ini baru auto juara Timnas Indonesia U23 akan kedatangan 5 pemain naturalisasi baru demi bantu skuad Gerald Vandenburg juara Piala Asia U23 2026. Siapa saja mereka dan bagaimana formasinya? Temukan jawabannya di sini. Untuk mengulang pencapaian gemilang di Piala Asia U23 2024, PSSI sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah pemain keturunan dalam skuad Garuda Muda. Ada beberapa nama potensial yang bisa didekati untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2026. Nama-nama yang disebutkan antara lain Kayne van Ovelen, Tristan Gooijer, Miliano Jonathans, Laurin Ulrich, dan Mauro Zijlstra. Jika mereka bergabung, tentu saja peluang Garuda Muda untuk melaju lebih jauh di ajang 2 tahunan tersebut akan semakin terbuka lebar. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, diperkirakan akan mengandalkan formasi 3-4-3, pola yang juga diterapkan oleh pelatih Timnas Indonesia senior, Patrick Kluivert. Dalam formasi ini, posisinya bisa diisi oleh pemain-pemain keturunan yang disebutkan tadi. Penjaga gawang Kayne van Ovelen, 3 bek sejajar Muhammad Ferrari, Dion Marks, dan Justin Hubner. Wingback kanan Tristan Gooijer, wingback kiri Tim Geipens, 2 gelandang sentral Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner, serta 3 pemain terdepan Miliano Jonathans winger kanan, Laurin Ulrich winger kiri, dan Mauro Zijlstra penyerang tengah. Dengan formasi ini, Timnas Indonesia U23 bisa lebih bersaing di Piala Asia U23 2026. Tentu saja, kehadiran pemain-pemain keturunan ini bisa memperkaya taktik dan strategi tim, serta memberikan kedalaman yang lebih pada setiap posisi. Bagaimana menurut kamu? Apakah penambahan pemain keturunan ini bisa membuat Timnas Indonesia U23 semakin kuat di Piala Asia U23 2026? Atau ada pemain lain yang kamu anggap lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Langsung jadi sorotan raksasa Asia. Tepat diumumkan beberapa jam yang lalu oleh media nasional. Tiba-tiba Federasi Sepak Bola Jepang buat pernyataan mengejutkan soal laga melawan Timnas Indonesia. Wah, apa gerangan yang terjadi? Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Federasi Sepak Bola Jepang dalam kurung JFA memprediksi bahwa pertandingan antara Timnas Jepang kontra Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dipenuhi oleh supporter. Melihat betapa pentingnya laga ini bagi Timnas Indonesia, JFA memperkirakan stadion akan dipenuhi oleh penonton yang membludak. Tidak hanya warga Jepang, sejumlah komunitas supporter Indonesia juga telah menyatakan niat untuk hadir langsung di stadion guna memberikan dukungan penuh kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mengantisipasi kepadatan penonton dan kemacetan lalu lintas di sekitar stadion, JFA mengimbau supporter untuk datang lebih awal. Dalam pernyataan resminya, JFA menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dan menyarankan agar supporter mengakses informasi melalui situs resmi mereka. Stadion diperkirakan akan sangat ramai pada hari pertandingan. Harap datang lebih awal ke tempat pertandingan, tulis keterangan JFA. Mari kita nikmati sepak bola bersama di Osaka, tempat Osaka Kansai Expo juga diadakan. Untuk akses ke tempat pertandingan, silahkan kunjungi situs web resmi kami di jfa.jep. Lanjut pernyataan tersebut. Pertandingan ini akan digelar di Suita City Football Stadium, Osaka pada 10 Juni 2025 mendatang. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu juga berencana untuk datang mendukung Timnas Indonesia di Jepang? Atau ada tips lain yang bisa membantu supporter agar lancar saat pertandingan nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah, malah dibocorkan media Cina. PSSI cuma prank fans Timnas Indonesia kah? Media tersebut bocorkan bahwa Erick Thohir akan naturalisasi pemain Liga Inggris. Siapakah dia? Temukan semuanya di sini. Media Cina tengah menyoroti langkah ambisius Timnas Indonesia dalam memperkuat skuadnya untuk menghadapi persaingan tingkat tinggi.
Salah satu sorotan datang dari Sohu yang menyebut bahwa Indonesia sedang berupaya menaturalisasi pemain dari Liga Inggris dengan nilai pasar yang bahkan melebihi total seluruh tim nasional Cina. Menurut berita terkini, pejabat Persatuan Sepak Bola Indonesia dan pelatih kepala Kluivert telah tiba di Inggris untuk mempromosikan naturalisasi 3 pemain inti yang saat ini bermain di Liga Inggris. Tulis Sohu. Media itu menyoroti nama Pascal Struijk sebagai yang paling menonjol dalam misi naturalisasi ini. Di antara mereka, Struijk yang memiliki nilai tertinggi telah berhubungan erat dengan delegasi Indonesia yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dalam pekerjaan ini. Jika dia berhasil dinaturalisasi, niscaya ini akan menjadi pukulan telak bagi tim Tiongkok lanjutnya. Pascal Struijk sendiri merupakan pemain bertahan yang saat ini bermain untuk Leeds United dengan nilai pasar yang dilaporkan mencapai 16 juta euro atau sekitar 278 miliar rupiah menurut data Transfermarkt. Bandingkan dengan nilai pasar skuad timnas Cina yang disebut hanya sekitar 244 miliar rupiah, ini jelas jadi perbandingan mencolok dan menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam membangun tim nasional yang tangguh. Langkah ini tentu memancing perhatian tak hanya dari media asing, tapi juga para pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah mendatangkan pemain sekelas Pascal Struijk ini merupakan strategi jitu untuk mendongkrak performa timnas Indonesia? Atau justru ada hal-hal lain yang perlu lebih diprioritaskan? Tulis komentarmu di bawah dan ikut diskusinya.